Yang satu halaman mundur boleh? Ada grafik tadi level stres. Nah ini Dokter Nova ini tadi kan kalau yang masih di kuning itu kan masih aman lah. Saya mau tahu kalau di era kekinian ini Gen Z, anak-anak muda kita yang merah kemudian yang burn out. Karena kan mereka suka bercanda ya, gue burn out gitu. Itu kondisinya based on your experience itu seperti apa yang warna-warna yang ngeri ini? Iya, kalau burnout itu memang banyak ya dialami oleh baik orang bekerja, baik orang sekolah. Karena itu kan ada 3 dimensi yang dinilai ya. Yang pertama itu kan ya dia mengalami stres dan lain sebagainya, kemudian suasana perasaannya juga jadi berubah gitu kan. Terus mungkin yang biasanya optimis juga menjadi pesimis atau malah irritable, gampang tersinggung ya. Ya artinya anxiety lah kelihatan gitu. Nah kemudian juga ada depersonalisasi, dia tidak lagi menjadi seperti dirinya sendiri, bahkan dia menjadi tidak bisa berempati begitu loh. Kayak hidup gue aja ada ribet, boro-boro sih berempati sama orang gitu, penderitaan gue yang paling unik gitu kan. Iya. Terus yang ketiga itu kinerjanya. Nah mulai itu terdampak gitu, jadi kalau burnout ada dimensi ketiganya ya itu kinerja. Jadi dia tidak produktif sebenarnya dan sebenarnya kalau kondisinya seperti itu kalau company-nya yang rugi. Gitu. Produktivitasnya Iya, produktivitasnya menurun kan. Iya. Ya berarti company-nya ikut juga gitu mengalami kerugian kalau pegawai-pegawainya tidak produktif, apalagi ternyata karena terdampak masalah mental yang tidak terdeteksi dan tidak terintervensi begitu. Oke, kalau intermezzo sedikit, kalau NPD itu gangguan mental nggak? NPD, kalau disorder, narcissistic personality disorder, kalau ada kata disorder berarti gangguan. Gangguan, Ya, orang yang disorder itu ngerasa nggak kalau dia disorder? Tergantung ya, kalau kita dalam menilai kemajuan, bukan hanya kemajuan sih. Jadi artinya kita dalam menilai pasien kita, misalnya pasien psikotik aja ya, skizofrenia. Kita akan menilai reality testing ability-nya, kemampuan dia menilai realita gitu. Jadi semakin dia tidak bisa membedakan realita dan fantasi kan, artinya mulai ada waham, halusinasi, bisikan, menghayal dirinya bukan yang sebenarnya begitu ya, merasa penting, merasa itu tapi sebenarnya bukan gitu, sebenarnya tidak seperti itu. Nah jadi ini gitu sebenarnya kalau dia insight into illness kita menyebutnya ya, jadi kesadaran dia atas penyakit yang diderita, kalau semakin bagus kesadarannya, dia tentunya akan semakin kooperatif, dia akan semakin mau menjalankan treatment, dia akan mau minum obat. Tapi ada yang misalnya tidak compliant gitu ya, tidak mau mengikuti arahan yang diberikan kepada dia gitu ya, atau kan sebenarnya our mind, our right, kita mempunyai hak, apakah kita mau ditangani atau enggak. Kalau misalnya saya tahu, oh sebenarnya saya ada depresi sedang nih, ada apa gitu ya, misalnya dideteksi tadi ya, kemudian tetap itu adalah haknya dia mau ditreat atau tidak mau ditreat. Saya ada contoh nih, ada pasien skizofrenia. Sorry, bukan skizofrenia, saya tidak pernah menegakkan diagnosis, saya melakukan autopsi psikologis. Pelukis meninggal, saya ke Jogja, kemudian ada anggota keluarga yang saya wawancara. Pada saat saya wawancara, itu ada gejala tuh, ada halusinasi auditorik dan lain sebagainya. Tentunya saya dalam kapasitas sebagai peneliti tidak boleh men-treat, tapi kan saya juga sebagai treating doctor ya, psychiatrist juga. Dan saya tanya, apakah kamu mau di-treat untuk gejala-gejala kamu itu gitu ya. Ya kalau memang terus diarahkan ya melihatnya ke arah skizofrenia tapi yang somehow dia produktif. Akhirnya dia bilang, iya deh saya terganggu juga sih dengan bisikan-bisikan ini. Dia mau di terapi, tapi begitu di terapi dia marah. Saya nggak bisa melukis karena suara-suaranya hilang. Jadi inspirasinya pun hilang. Jadi dia melukis gara-gara suara-suara itu malah? Menurut dia karena suara-suara itu. Jadi benar-benar our minds, our rights. Pikiran saya, hak saya mau di-treat atau tidak mau di-treat. Tuh di situ saya benar-benar belajar itu ya ternyata seperti itu. Ini menarik ya kasusnya. Tapi kalau ada saya di situ, Dokter Nova, saya akan tanya, yakin itu suara-suara yang membuat kamu melukis? Jangan-jangan itu suara penagih pinjol itu yang mengganggu. Oke, sebentar, saya lupa ini kita coba memberikan